Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau berbagi resep roti sobek. Roti sobek ini bikinnya tanpa mixer dan tanpa lama ngulen, tapi hasilnya tetap lembut dan sangat enak. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus video ini hingga akhir ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein tinggi dan aku mix dengan 50 gram tepung terigu protein sedang, atau kalian boleh pakai salah satunya aja. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan munjung susu bubuk. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Kemudian 1 butir telur dikocok lepas terlebih dahulu. Lalu campurkan kocokan telur ke dalam tepung. Kemudian aduk hingga rata dan tambahkan kurang lebih 100 ml air. Takarannya bisa kurang bisa lebih, tergantung daya serap tepung ya. Jadi supaya lebih aman, teman-teman boleh menuang airnya itu sedikit demi sedikit. Selanjutnya ini akan aku uleni sebentar dengan menggunakan tangan hingga setengah kalis. Dan ini adonannya udah setengah kalis ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan margarin atau sekitar 25 hingga 30 gram margarin. Dan tambahkan juga sedikit garam. Lalu uleni lagi hingga margarinnya tercampur rata ke dalam adonan. Boleh diremas-remas seperti ini ya, supaya margarinnya benar-benar tercampur rata atau meresap ke adonan. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bulatkan adonannya. Lalu tutup dengan plastik wrap. Kalau nggak ada boleh pakai serbet bersih. Kemudian didiamkan atau proofing hingga mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini kempiskan adonannya dan buang udara yang ada di dalam adonan. Untuk lamanya waktu proofing itu nggak bisa dijadikan tolak ukur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tempat teman-teman itu suhunya panas, biasanya itu lebih cepat mengembangnya, dan kalau misalnya dingin kebalikannya, seperti itu. Lalu bagi sesuai selera ya. Di sini aku akan membagi adonannya menjadi 16 pieces
dengan berat masing-masing kurang lebih 35 gram. Dan ini udah selesai dibagi adonannya. Selanjutnya bulatkan satu persatu seperti ini dan letakkan di atas wadah. Lakukan hingga selesai ya. Dan ini udah selesai dibulatkan semua, kemudian ditutup kembali supaya adonannya itu nggak kering. Lalu ambil satu adonan yang pertama kali dibulatkan, jadi kita ambil adonannya secara berurutan ya. Biasanya yang pertama dibulatkan dia itu kan lebih mengembang. Pipihkan bagian pinggir adonan dan usahakan bagian tengahnya itu lebih tebal, lalu isi dengan selai. Untuk selainya sesuai selera ya. Di sini aku pakai selai coklat dan selai blueberry. Kemudian tutup dan cubit-cubit seperti ini. Kalau sudah dironding atau dibulatkan, selanjutnya letakkan ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 22 x 22 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan dilapisi dengan baking paper. Selanjutnya ambil lagi satu adonan. Kalau ada gelembung udara ini boleh dikeluarkan dulu gelembung udaranya. Kemudian kita bentuk lagi, pipihkan bagian pinggirnya dan usahakan bagian tengahnya itu lebih tebal ya. Lalu tambahkan selai sesuai selera, kemudian tutup rapat adonan sambil dicubit-cubit seperti ini. Dan bulatkan adonan, nggak dironding dialas juga boleh, cuman pakai tangan kayak gini juga bisa ya, yang penting rapi. Selanjutnya ini ditutup kembali hingga mengembang 2 kali lipat. Jika sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini siap untuk dipanggang ya. Sebelumnya aku udah panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya masukkan loyang yang berisi adonan roti ke dalam oven dan panggang dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama 20 menit, atau boleh disesuaikan lagi dengan kondisi oven masing-masing ya. Kalau pakai otang itu dipanggang dengan api kecil hingga matang. Dan ini rotinya udah matang. Selanjutnya keluarkan dari oven. Selagi rotinya masih panas, olesi permukaan atasnya dengan margarin atau mentega supaya rotinya tidak terlihat kering dan lebih cantik. Keluarkan dari loyang dan tunggu hingga rotinya benar-benar dingin ya. Kalau misalnya masih panas, rotinya itu teksturnya masih keras teman-teman. Dan ini rotinya udah dingin. Hasilnya seperti ini ya. Ini Mika nggak sabar nih teman-teman. Jadi ini rotinya buat Mika aja dan aku ngambil lagi. Bagian bawahnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tertutup rapat itu selainya insya Allah nggak akan bocor. Sekarang aku mau cobain roti sobek yang isi coklat. Bismillah. Ini rotinya lembut.
Enak banget, teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.